Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa mewah tapi murah dengan fasilitas lengkap yang harganya cuma 2 jutaan aja, gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di salah satu villa, yaitu Villa Amalis yang berlokasi di daerah Kuta, Megamendung, Bogor. Untuk menuju ke Villa Amalis, kita bisa pakai Google Maps ya. Dan enaknya akses jalannya tuh anti macet, gengs. Karena nanti kita akan belok kanan, masuk ke jalan yang ada gapura Desa Gadok setelah Vimala Hills. Nah, kalau udah lewat jalan sini sih insya Allah lancar ya, karena nggak semacet Jalan Raya Puncak. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah review beberapa villa yang ada di daerah Kuta, seperti Villa Kuta dan Villa Alesta. Jadi kalau kalian udah pernah ke salah satu villa tersebut, akses jalannya tuh sama ya. Di sepanjang jalan Megamendung ini sih jalanannya bagus dan aman. Terus kita juga nanti akan melewati Pasar Pasir Muncang. Habis itu ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps ya. Dan nanti kita akan masuk gang kecil yang hanya muat untuk satu mobil aja, gengs. Patokannya adalah rumah warna Tasca ini. Mudah-mudahan sih dia nggak ganti cat rumah ya, karena warnanya tuh lumayan eye-catching. Jadi kita masuk aja ke dalam jalan kecil ini. Nah, dari sini sebenarnya tuh udah deket, cuman emang akses jalannya itu lumayan curam ya. Dan hanya cukup untuk satu mobil aja. Kalau ada 2 mobil papasan udah pasti nggak bisa sih, gengs. Dan untung banget kemarin itu aku lancar, alhamdulillah nggak papasan sama mobil lainnya. Setelah melewati jalan curam yang tadi, nanti kita belok kanan. Nah, di paling ujung itu dia, gengs, villanya. Dan akhirnya kita sampai juga nih di Villa Amalis. Di bagian depan terdapat pos security, area parkir, dan halaman yang luas. Area parkirnya lumayan besar ya, bisa menampung sekitar 6-7 mobil. Nah, di Villa Amalis ini terbagi menjadi 3 area, yaitu bangunan utama villa, entertainment room, dan halaman outdoor. Oke, sebelum villa tour, aku mau kasih tahu dulu fasilitas outdoor yang ada di sini. Terdapat halaman hijau yang luas, sekaligus playground yang pastinya bikin anak-anak happy deh. Disediakan permainan mangkok putar yang jarang ada di villa lainnya ya. Terus di belakangnya terdapat area duduk berbentuk U, sehingga bisa menampung kapasitas yang besar. Jadi sambil liatin anak bermain, kita juga bisa santai-santai di sini, gengs. Selain itu, masih ada permainan lainnya yang gak cuma bisa untuk anak-anak, tapi bisa juga untuk dewasa loh. Dan ini adalah salah satu favorit aku, yaitu ayunan. Nah, yang aku suka, ayunan ini tuh ukurannya besar ya. Jadi orang dewasa pun bisa main, gengs. Lanjut, ini dia fasilitas paling favorit di setiap villa, yaitu private pool. Di depannya udah disediain area duduk santai yang langsung menghadap ke kolam berenang. Kolam berenang ini bisa untuk anak-anak maupun dewasa ya. Dengan kedalaman mulai dari 50 cm, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 150 cm. Jadi untuk anak-anak harus tetap dalam pengawasan dewasa, gengs. Karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa. Hanya lantainya aja yang melandai. Di belakang kolam berenang terdapat area bilas yang dipisah antara toilet dan shower room. Jadi abis berenang kita nggak perlu jauh-jauh ke villa ya untuk mandi. Atau kalau anak-anak mau bilas di pancuran outdoornya juga bisa ya, gengs. Abis dari halaman kita move ke entertainment room. Nah, di area tengah ini terdapat bangunan semi outdoor yang diisi dengan permainan tenis meja. Wah, asik banget nih. Dan gak cuma itu aja, gengs. Di sebelahnya terdapat ruangan khusus yaitu karaoke room. Wow, ini sih fasilitasnya lengkap banget ya. Jadi emang untuk area hiburannya tuh sengaja dipisah dengan bangunan utama villa, sehingga nggak mengganggu ketenangan dan kenyamanan tamu lainnya di dalam villa.
Terdapat TV dan karaoke set yang lengkap. Namun untuk pilihan lagunya bukan dari YouTube ya, melainkan dari layar yang kayak di tempat karaoke komersil gitu loh. Cuman sayangnya untuk lagu-lagunya ini udah nggak terlalu update gengs. Jadi kita cuma bisa pilih lagunya dari list yang ada di layar ini aja ya. Dan TV di sini juga bukan smart TV, jadi nggak bisa connect ke internet. Oke gengs, tadi aku udah bahas fasilitas outdoornya. Sekarang kita ke bangunan utama villa yuk. Villa Amalis terdiri dari 3 lantai, di mana lantai paling atas merupakan rooftop. Villa ini memiliki kapasitas maksimal 25 orang dengan fasilitas 5 kamar tidur, 6 kamar mandi, living room, kids corner, dining room, dan dapur. Nah, di bagian depan ini terdapat teras yang luas yang dilengkapi dengan kursi dan meja kayu. Lalu di sebelah kanan terdapat space kosong yang bisa kita pakai untuk barbekyuan gengs. Karena di sini udah disediain alat barbecue tapi nggak termasuk arang ya. Nah sekarang kita mulai yuk villa tour. Begitu masuk langsung terlihat area luas tanpa sekat. Terdapat dining room, kids corner, 1 kamar tidur, dan living room. Living roomnya ini nggak terlalu besar, namun nyaman ya, karena dilengkapi dengan sofa kulit yang empuk dan banyak. Jadi kita bisa ngumpul di sini deh. Terus sudah ada TV yang bisa connect dengan YouTube, namun nggak ada Netflix ya. Di lantai bawah ini hanya ada 1 kamar tidur aja gengs, 4 kamar lainnya tuh ada di atas. Nah, jadi di kamar tidur pertama ini satu-satunya kamar dengan 2 buah tempat tidur, yaitu 1 king bed dan 1 single bed. Kapasitas kamar ini bisa diisi oleh 3-4 orang ya. Di depan tempat tidur terdapat kipas angin dan cermin. By the way, setiap kamar di Villa Amalis ini udah ada kamar mandi dalamnya loh, jadi lebih nyaman dan private ya. Kamar mandi ini udah dilengkapi dengan water heater, namun gak ada handuk dan toiletries. Kita keluar dari kamar tidur, di area tengah terdapat kids corner. Jadi selain di outdoor, masih ada area bermain juga nih gengs di dalam villa. Terdapat meja dan kursi anak untuk bermain, lalu ada mini tenda yang di dalamnya juga udah ada permainan Lego. Wah, villa ini benar-benar cocok untuk family ya, karena fasilitasnya nggak cuma untuk dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Selain ada private bathroom, disediakan juga kamar mandi umum. Namun bedanya di kamar mandi luar ini tuh pakai kloset jongkok ya gengs, dan udah ada water heater juga. Next, kita ke area lainnya yaitu dining room. Ruang makan ini ukurannya luas dan bisa menampung kapasitas duduk yang cukup banyak, yaitu hingga 8 orang. Terus enaknya lagi, di sini juga kita bisa pesen catering loh. Jadi nggak perlu ribet masak-masak lagi deh. Nah, kayak aku sekarang nih. Kalau pesen catering udah pasti lebih praktis ya, karena kita nggak perlu repot-repot lagi bawa bahan makanan terus masak di dalam villa. Dan ternyata rasa makanannya juga enak gengs, menu rumahan gitu. Jadi comfort food banget lah. Nah untuk paket cateringnya ini mulai dari 110.000 sampai 130.000 per orang. Udah include 3 kali makan dan 1 kali snack. Untuk tahu menu lengkapnya nanti kalian bisa kontak pihak villanya ya. Di area pojok terdapat dispenser dan udah free 2 buah galon. Lalu ada 2 rice cooker, jadi kalau ramean kita bisa masak nasi lebih banyak ya. Dan disediakan kulkas 2 pintu. Nah, masih ada 1 area lagi yang tersembunyi di belakang, dan ini adalah dapurnya gengs. Jadi kalaupun kalian gak pesen catering, tenang aja ya, kita tetap bisa masak kok di sini. Dan pastinya fasilitas dapurnya juga lengkap banget. Mulai dari perlengkapan makan seperti gelas dan piring, hingga peralatan masaknya juga ada. Jadi tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Next, kita naik ke lantai atas. Nah, di sebelah kanan ini ada tangga lagi untuk naik ke lantai rooftop. Tapi aku bakal bahas rooftopnya nanti ya, karena sekarang aku mau ke lantai 2-nya dulu. Lantai 2 ini merupakan area private, karena hanya ada 4 buah kamar tidur dan balkon atas. Kita mulai dari kamar kedua, yang posisinya di sebelah kanan ini.
Kamar-kamar di lantai atas ini ukurannya tuh lebih luas dari kamar pertama yang di bawah tadi, gengs. Namun di sini hanya ada satu buah king bed aja ya. Tapi kalau kalian mau tambah extra bed juga bisa banget loh. Harganya juga terjangkau, yaitu 25.000 per bed. Terdapat area samping yang diisi dengan cermin, meja, dan kipas angin. Nah, sekarang aku mau tunjukin kamar mandi dalam di kamar kedua yang berada tepat di samping tempat tidur. Walaupun ukurannya kecil, tapi kamar mandinya udah ada water heater ya. Lanjut, kita ke seberang kamar kedua, yaitu kamar ketiga. Kamar ini layoutnya sama persis dengan kamar kedua, dengan fasilitas yang juga sama. Terdapat satu buah king bed, terus juga ada area samping yang bisa kita gunakan untuk ruang sholat atau penempatan extra bed. Dan pastinya kamar mandi dalam. Nah, di area tengah di antara kamar tidur ada lorong yang diisi dengan satu buah sofa dan rak. Lalu di bagian atasnya udah ada arah kiblat juga ya. Next, aku mau menuju ke kamar tidur lainnya nih, yang berada di sebelah kanan, yaitu kamar tidur keempat. Kamar ini agak berbeda layoutnya dengan dua kamar sebelumnya ya, namun tetap terlihat luas, gengs. Terdapat cermin, kipas, satu buah king bed, dan kamar mandi dalam. Nah, kelebihan kamar ini adalah memiliki bukaan jendela yang gede banget, sehingga pencahayaannya tuh paling terang di antara kamar-kamar sebelumnya. Oke, sekarang aku mau tunjukin kamar mandi dalamnya, gengs. Dan ini dia kamar tidur terakhir, yaitu kamar kelima. Untuk layout dan fasilitasnya sih mirroring atau sama banget kayak kamar tidur keempat tadi ya. Terdapat satu buah king bed, kipas, rak, dan cermin. Terus di kamar ini juga punya jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Dan kalau lagi cerah bisa kelihatan Gunung Salak juga loh, gengs. Lalu di area pojok ada kamar mandi dalam yang udah dilengkapi dengan water heater. Keluar dari area kamar, ternyata di sini juga punya balkon atas yang nyaman banget, gengs. Dan begitu pintunya dibuka, langsung terlihat suasana langit yang indah, apalagi kalau lagi cerah kayak gini. Terdapat area duduk yang banyak, yaitu bisa untuk 6 orang. Jadi kita bisa santai-santai di sini, ditemani sama angin sepoi-sepoi yang bikin adem. Terus kalau kita berdiri di pagar depan, langsung mengarah ke halaman dan pool area. Jadi masih bisa terkoneksi satu sama lain ya dengan anggota keluarga lainnya. FYI, ternyata Villa Amalis ini juga seberang-seberangan loh sama Villa Alesta yang pernah aku review sebelumnya. Jadi emang sedekat itu ya, gengs. Oke, sekarang kita beralih ke lantai paling atas nih, yang merupakan area rooftop. Duh, jadi penasaran deh sama rooftopnya. Yuk ikutin aku ya, gengs. Wah, area rooftopnya ternyata luas banget dong, Masya Allah. Ini sih kita bisa party ya, kalau mau bikin acara seru-seruan di sini. Terus udah disediain juga kursi untuk duduk santai sambil menikmati pemandangan dari atas. Tapi sayangnya agak sorean tuh udah mulai mendung, gengs. Padahal kalau lagi cerah kayak tadi siang kelihatan Gunung Salak loh. Semoga pas kalian kesini cuacanya lagi cerah ya. Jadi bisa kelihatan Gunung Salaknya dengan jelas. Nah, karena aku pesen paket catering, jadi sekitar jam 4 sore udah dateng nih snacknya. Aku dapat pisang goreng dan untuk minumannya ada kopi dan teh. Wah, sore-sore udara udah mulai dingin, pas banget nih nyemilin pisang goreng dan minuman hangat. Mantep banget sih. Hari udah mulai malam dan seperti ini suasana malam hari di Villa Amalis. Untuk pencahayaan di dalam villanya terang ya, karena menggunakan lampu warna putih, jadi aman gak ada kesan spooky. Terus sekitar jam 7 malam, makan malamnya pun udah disediain, gengs. Jadi aku dan keluarga bener-bener tinggal makan aja deh, gak perlu lagi repot masak-masak. Nah, kalau kalian juga pengen nikmatin full staycation, bisa pesen cateringnya ya.
Untuk suasana di lantai 2 masih sama ya kayak di lantai bawah tadi. Pencahayaannya juga terang, gengs. Berbeda dengan lantai bawah, untuk di rooftop ini menggunakan lampu gantung berwarna kuning. Jadi terkesan lebih hangat, padahal udaranya tuh dingin dan berangin loh. Cantik ya pencahayaan di atas sini, jadi lebih estetik gitu kalau pakai lampu-lampu gantung. Oke, tadi aku udah kasih gambaran suasana di dalam villa. Sekarang aku mau keluar untuk tunjukin suasana outdoor yang berbeda dengan di dalam tadi. Jadi kalau di outdoor ini tuh menggunakan lampu warna kuning sama kayak di rooftop tadi ya, sehingga terlihat lebih warm, mengimbangi hawa luar yang dingin. Terus sama-sama cantik, gengs, karena ada lampu gantung ini. Jadi intinya baik siang maupun malam, pencahayaan di Villa Amalis tuh terang dan bagus ya. Good morning, gengs. Pagi ini ternyata cuacanya juga gloomy, tapi alhamdulillah akhirnya kelihatan juga Gunung Salak yang gagah di depan rooftop. Walaupun awannya agak mendung, tapi tetap keren kok. Terus sekitar jam 7 pagi, sarapan dari cateringnya udah datang. Dan aku dapat menu nasi goreng plus telur, acar, jeruk, dan kerupuk. Oke deh, kalau gitu aku sarapan dulu ya. Oke gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas hingga suasana di Villa Amalis. Nah, yang dari tadi udah penasaran sama harganya? Yuk kita bahas. Berikut harga menginap dan fasilitas di Villa Amalis. Untuk info dan reservasi bisa menghubungi nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Amalis yang mewah tapi murah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!